Oke, Oke, jadi hari ini kita balik lagi. Kalau ada yang belum kenal saya, nama saya Elisa, salah satu coach di tim Expos ini. Kita hari ini mau belajar tentang tes intelijensi umum, yang mana topik hari ini mengenai soal cerita. Nah, soal cerita ini ya yang teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah pada mulai belajar nih, mulai latihan kan, banyak nih soal matematika, tapi tipenya beda-beda karena rumus yang dipakai di dalamnya tuh beda-beda gitu kan. Nah, jadi kita untuk pembelajaran kali ini akan memulai dengan langsung bahas soal. Kita lihat langsung gimana sih soal cerita itu sendiri. Kalau misalnya di dalam eh, pembahasan di SKD nanti gitu. Oke, nih, nih, contoh-contoh soal cerita yang akan muncul di SKD nanti. Yang pertama, sebuah barang dibeli dengan mendapat untung 15%. Jika untung yang diperoleh sebesar 21.000, maka harga jual barang tersebut adalah. Nah, teman-teman, menurut teman-teman baiknya teman-teman mau mengerjakan dulu atau kita langsung ke penjelasan aja? Langsung kita sama-sama kerjakan. Gimana? Coba sendiri dulu aja, Coach. Oke, boleh. Saya kasih waktu 3 menit ya. Kita boleh untuk dikerjakan sendiri dulu. Oh, slide-nya belum berubah. Oke, sebentar. Hmm, bentar, sebentar ya. Oke, nih. Silahkan dikerjakan, teman-teman. Dikerjakan sendiri, saya kasih waktu 3 menit ya, teman-teman. Dimulai dari sekarang. Coach, soal nomor 2 belum. Sorry, nomor 1 dulu ya. Kita 3 menit, 3 menit. Kepencet tadi, kepencet. Sorry. Sudah, Coach. Yang lain juga udah belum? Waktunya belum ya. Kita tunggu 1 menit lagi ya, Fir. Fir, lihat.
Oke, nggak apa-apa. Kita yang lupa bisa kita belajar sama-sama. Oke, karena waktunya udah habis. Ada yang mau jawab berapa hasilnya? Nanti kita bahas sama-sama sekalian caranya. 1E, Coach. Tuh, oke. Yang lain ada yang jawaban yang lain? Ada yang mau jawab lagi? Yang beda jawabannya atau sama? Oke, kita bahas sama-sama ya, teman-teman. Nah, jadi bentar. Enggak ya ini. Bentar ya, teman-teman. Share screen-nya bermasalah. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kelihatan kan, teman-teman? Oke, kita mulai ya. Jadi nomor 1, kita mulai dari ini. Yang pertama kan ditanyakan harga jual. Nah, kalau saya dari dulu tuh suka sekali untuk mengumpamakan soal matematika tuh eh, membuat singkatan-singkatan gitu loh. Karena kalau misalnya kita tulis harga jual gitu kan kayak lama gitu ya. Nah, jadi kita di sini punya istilahnya eh, untung. Untung tuh kita umpamakan dengan U. Bentar. Untung tuh kita umpamakan dengan U. Harga beli tuh HB. Harga jual tuh HJ. Oke, kita samakan dulu persepsi kita ya. Terus yang kedua, untuk yang perlu kita ini pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita ketahui dulu ya sebelum mengerjakan semuanya. Untung tuh diperoleh kalau misalnya harga jual itu lebih besar dari harga beli. Nah, gitu. Dan rugi itu diperoleh kalau misalnya harga beli yang lebih besar daripada harga jual. Oke? Otomatis untuk mendapatkan untung, teman-teman mendapatkan dari harga jual dikurang harga beli. Untuk mendapatkan rugi, teman-teman lihatnya dari harga beli dikurang harga jual. Nah, kali ini kita belajar tentang untung, di mana yang diketahui adalah untungnya dan persen untungnya, ya kan? Jadi kalau untuk persen untung tuh, untuk melihat untungnya berapa tuh, kalau misalnya diketahui persen, itu ada rumusnya, untung sama dengan persen untung dikali harga beli. Oke? Untungnya kan, nah dari sini tuh bisa dikembangkan teman-teman. Yang di sini kan mau ditanyakan harga jual barangnya. Tapi yang diketahui, untungnya udah diketahui nih. Berarti kita bisa lihat harga jual barang dengan menambahkannya ke dalam harga beli. Nah, kita pertama berarti cari harga belinya dulu. Kalau dari sini, dari rumus ini, teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita masukkan aja ya, kita nggak usah kotak-katik dulu rumusnya, tapi kita masukkan dulu. Untungnya berapa? Untungnya 21.000. Kan? Untungnya 21.000, persen untungnya berapa? Persen untungnya 15/100. Jadi teman-teman, persen tuh per 100 ya teman-teman. Terus dikali harga beli. Ini kan yang pertama. Ini yang di bawah, ini kan pecahan ya. Pecahan tuh pembilang sama penyebut. Nah, penyebut ini karena dia di bawah, dia bisa langsung dikalikan ke sini. Ke sebelahnya, di seberang sama dengan ini. Jadi bisa ditemukan di sini 21.000 kali 100 itu sama dengan 15 kali harga beli. 15 HB aja langsung ya teman-teman. Nah, terus berarti 21.000 kali 100 itu berapa? 2.100.000. 2.100.000 per 15 itu sama dengan harga beli. Nah, berarti harga beli, kalau teman-teman ada kalkulator, harga beli itu bisa kita temukan adalah 140.000.
Ini Fir, jadi hati-hati juga baca soal teman-teman. Kalau misalnya, tadi kan yang ditanya tuh harga jual. Sementara Firly kayaknya tadi baru dapatnya di harga beli. Di harga beli nih. Harga beli atas 40.000. Nah, dia kan untung nih. Untung 21.000. Berarti karena dia untung 21.000, maka harga jualnya 140.000 ditambah 21.000. Bentar ya, agak gitu. Ditambah 21.000 kan? Berarti harga jualnya itu 161.000. Gitu teman-teman. Yang ditanyakan, jadi jawabannya yang satu, pilihan pertama. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, teman-teman? Belum kita lanjut. Jadi sebelum eh, jangan buru-buru ya teman-teman, karena memang matematika tuh kalau kita nggak detail, nggak baca berulang, kita bisa lupa gitu loh. Jadi kan yang ditanyakan harga jual. Jadi harga jual tuh pasti harga beli ditambah untung. Karena untung tuh diperoleh dari harga jual dikurang harga beli. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita lanjut ke soal berikutnya? Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Silahkan soal nomor 2, saya kasih kesempatan untuk mengerjakannya 3 menit mulai dari sekarang. Teman-teman kayaknya 3 menit terlalu lama, jadi kita buat 2 menit aja ya. Oke, 2 menitnya udah selesai. Ada yang mau jawab? Saya 120.000, Coach. 120.000. Ada lagi yang mau jawab yang lain? Oke, dan sama-sama ya teman-teman. Jadi ya jawabannya itu 120.000. Gimana caranya? Lagi-lagi saya mau bilang kalau saya tuh suka sekali dengan menyingkat-nyingkatkan eh, istilah di matematika supaya lebih gampang untuk dimasukkan ke dalam rumusnya. Jadi di sini kan ada uang mawar dan uang melati. Nah, jadi uang mawar kita umpamakan sebagai X. Oke. Uang melati kita umpamakan sebagai Y. Oke. Teman-teman perlu diingat bahwa 3:7 itu berarti artinya bisa diartikan sebagai 3/7. Jadi berarti X banding Y itu sama dengan 3:7. Oke? Itu yang perlu diingat pertama. Terus kita masukin nih
uang siapa yang diketahui? Uang si melati. Berarti kita masukkan uang siapa yang diketahui? Ya, itu kan uang melati kan yang diketahui. Berarti kita masukkan. Bentar ya, ada yang di kolom chat. Oke. Nah, uang siapa yang diketahui? Uang melati. Berarti kita masukkan nih. Kan tadi yang melati itu yang Y kan? Berarti X per 210.000 itu sama dengan 3/7. Oke. Ini tuh bisa dikali silang. Kali silang. Ini dikali ke sini. Ini dikali ke sini. Kenapa bisa dikali silang? Karena teman-teman, ini juga perlu diketahui ya. Kalau ada tanda sama dengan, terus di sini ada angka-angka, di sini ada angka-angka. Nah, kalau misalnya yang di sebelah sini dipindahkan ke sini, atau yang di sebelah sini dipindahkan ke sini, itu tandanya bakal berubah. Tanda di dalam matematikanya akan berubah. Kalau di sini dia misalnya dia positif, maka di sini dia akan jadi negatif. Kalau di sini dia jadi kali, di sini dia bagi. Berarti sebaliknya, kalau di sini positif, di sini negatif. Kalau di sini kali, di sini bagi. Nah, sama dengan ini. Kan kita jatuhnya kan mau memindahkan kan 7 ini ke sini. Berarti jadi 7, biar nggak ada pecahan nih, biar mudah kan. 7X sama dengan 3 kali 210.000. Nah, gitu. Berarti 7X itu sama dengan 630.000. X berarti 630.000 dibagi 7. Yang berarti X sama dengan 90.000. Ingat teman-teman, teliti. Matematika itu harus teliti. Yang ditanyakan berapa selisih uang keduanya, bukan uang melati yang si X. Nah, kalau mencari selisih berarti uang keduanya dikurangkan. Berarti selisih S itu sama dengan 210.000 kurang 90.000. Berarti selisihnya sama dengan 120.000. Jadi jawabannya yang C. Begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Atau ada yang mau diulangi penjelasannya? Boleh. Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Ulang lagi coach yang dari XS coach, nggak ngerti coach. Oke. Yang mana? Yang mana? Kita mulai ulang dari nomor 2 ya. Kita ulang nomor 2 ya. Oke, ulang lagi ya. Oke, dihapus sebentar. Soalnya hapusnya satu-satu. Oke. Jadi sebelumnya saya tuh suka dalam matematika tuh membuat singkatan-singkatan gitu loh teman-teman. Jadi supaya mudah gitu loh. Karena kalau misalnya kita buat misalnya uang mawar banding uang melati kan kayak lama banget ya. Jadi ya kehapus semua. Ya udahlah, nanti kita jadi di sini saya mengumpamakan uang mawar tuh kita umpamakan sebagai X. Uang melati kita umpamakan sebagai Y. Tapi nggak harus X dan Y, teman-teman. Saya tuh karena lebih nyaman aja dengan X dan Y. Kalau teman-teman nyaman dengan A dan B juga nggak apa-apa. Atau mau tetap uang mawar banding uang melati juga nggak apa-apa gitu. Cuman lebih enaknya tuh menurut saya tuh yang X dan Y gitu. Cuman balik lagi senyamannya teman-teman gitu kan. Nah, jadi perbandingan uang mawar dan melati adalah 3/7. Perlu diketahui kalau misalnya perbandingan itu berarti pembagian. Jadi bisa dibilang kalau misalnya X uang mawar banding uang melati itu bisa dibilang X per Y. Nah, uang mawar banding uang melati itu berapa? Uang mawar banding uang melati itu 3/7. Berarti X per Y bisa dibilang 3/7. Oke? Lanjut ya. Nah, kalau misalnya kita udah buat nih kayak gini nih penjabarannya. Untuk rumusnya kita tinggal masukkan X per
Kenapa Y-nya yang kita isi 210.000? Karena uang melati yang diketahui. Berarti X bagi uang melati 210.000 itu harusnya sama nilainya dengan 3 dibagi 7. Oke? Nah, terus ingat lagi teman-teman, kalau ada tanda sama dengan nih ya, terus di sini ada nilai titik-titik, di sini ada nilainya titik-titik. Nah, ini itu bisa dipindahkan. Yang di sini bisa pindahkan ke sini, dan sebaliknya yang di sini bisa dipindahkan ke sini. Tapi ketika teman-teman memindahkan, maka tandanya juga akan berubah. Misalnya, kalau di sini dipindah, di sini dia minus, misalnya minus 4 gitu, berarti di sini dia jadi plus, berarti jadi 4. Kalau di sini dia kali 2, berarti di sini dia bagi 2. Gitu. Nah, sama kayak di sini. Kalau di sini pun dia minus 4, maka ketika dia pindahkan ke sini, maka dia jadi positif, 4. Kalau di sini dia kali 2, maka di sini dia jadi bagi. Gitu, teman-teman. Jadi sama aja. Yang penting ingat, kalau mau memindahkan itu, kalau sama dengan ya teman-teman, kalau memindahkan itu, tandanya berubah gitu. Sama kayak gini. Nah, kita kelompokkan nih ya, dia kan memindahkan. Terus, oh ini. Terus ini juga nih, kalau pecahan, dia teman-teman pecahan gini, 1/5. 1/5 sama dengan 2/3 gitu. Ini tuh bisa misalnya gak usah pecahan ya gini. Misalnya X per Y sama dengan 2/3 gitu ya. Nah, nilainya tuh dipindahkan ke sini, dipindahkan ke sebelah-sebelahnya itu dengan cara yang di sini pembilang di sini dia akan dipasangkan dengan penyebut yang di sini. Di sini penyebut, dia dipasangkan dengan pembilang yang di sini. Berarti nilai 3X itu sama dengan 2Y. Ingat, ini pecahan. Nah, kita masukkan ke sini. Kalau mau mencari X, berarti yang 7, yang penyebut, kita gabungkan dengan pembilang yang di sini. Berarti 7X sama dengan 3 kali 210.000. Ingat, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke? Kemudian, 7X berarti sama dengan 3 kali 210.000, 630.000. Ya kan? Nah, X, kita pindahkan nih 7-nya. Kalau 7-nya dipindahkan, berarti dia akan ke bawah, menjadi bagi. Berarti 630.000 dibagi 7. Itu nilai X. Nah, berarti X menjadi 90.000. 90.000, oke? Sampai sini, sampai sini udah bisa? Sampai sini udah bisa, teman-teman? Bisa, Coach. Oke, bisa ya. Tapi ingat, matematika tuh harus teliti. Baca soal. Yang ditanya bukan uang mawar berapa, tapi selisih uang keduanya. Ketika bicara tentang selisih, maka ada pengurangan. Pengurangan yang terjadi adalah yang besar dikurang yang kecil, gitu kan. Karena nggak mungkin dong uangnya negatif, gitu kan. Berarti 210.000 dikurang 90.000. Nah, ini dikurang, hasilnya 120.000. Karena itulah, maka jawabannya yang C, gitu. Oke? Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Atau kita lanjut? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada lagi, kita masuk ke soal nomor 3. Silakan soal nomor 3. Ini kayaknya akan panjang penjelasannya, jadi saya kasih teman-teman 1 menit, 1,5 menit ya. Kalau mau coba dikerjakan, silakan 1,5 menit.
Oke, waktunya habis. Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab? Silakan. Atau mau langsung kita bahas saja? Saya 2, 176.400. Oke, 176.400. Ada lagi? Oke, kalau nggak salah kita coba kerjakan ya teman-teman. Oke, yang pertama kita harus lihat lagi. Nih, eh, dia bilang kalau misalnya dia dapat harga akhir tuh 126.000. 126.000 ini dia dapat karena ada diskonan. Pertama nih, ada harga awal yang kemudian didiskon 30%, 30% menjadi harga diskon pertama. Kita bikin X ya. X ini, harga diskon pertama, itu kemudian didiskon lagi 10% hingga akhirnya menjadi harga akhir. Harga akhir ini. Oke, jadi teman-teman kalau soal kayak gini, jangan sampai terkecoh dan menggabungkan diskonnya ya. Itu enggak. Kita tuh harus cari satu-satu karena dia kan didiskon dulu. Terbalik teman-teman, maaf. Dia 10% dulu, dia dapat 10% dulu diskon, baru dia 30% gitu kan. Jadi yang pertama kita cari, kalau misalnya kita ketahui harga akhir, itu berarti kita cari dulu nih, harga sebelum didiskon yang kedua. Itu dia yang kita pertama cari. Nah, jadi kita berarti kita bisa lihat nih, kan ini kan harga setelah diskon. Kita buat harga akhir kan tadi. Harga akhir itu sama dengan persen ini kan 100/100 ya teman-teman. Persen tuh 100/100 kan kalau fullnya 100/100. Oke, dia didiskon 30%. Berarti kalau tadinya awalnya harganya tuh 100/100, kalau nggak didiskon, berarti kalau didiskon dia 100/100-nya ini jadi kurang 30%. Dikurang 30/100. Oke, dikali harga diskon 1. Harga yang di sini nih, X. Atau kita bisa bikin X. Nah, harga yang di sini nih yang mau kita cari, ya kan? Tinggal masukkan aja teman-teman. Kayak, oke, harga akhir berapa? 126.000. Sama dengan 100 kurang 30%. Ingat, kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya saja yang dikurangkan. Berarti 100 dikurang 30, berarti dapat 70%. Dikali, oke kita sepakati ya teman-teman, dia harga diskon pertamanya kita sepakati jadi X. Oke, dikali X, berarti 70/100, 70% X gitu intinya. Nah, terus balik lagi kayak tadi yang saya bilang, kalau misalnya ada tanda sama dengan, yang di sini tuh bisa dipindahkan untuk mempermudah kita gitu. Jadi di sini kan bisa dilihat ya, berarti 12.600.000 itu sama dengan 70X. Nah, kita bisa pindahkan. X sama dengan 12.600.000 ber 70. Sama dengan 180.000. Oke? Berarti di sini X-nya ini harga diskon pertamanya itu 180.000. Harga diskon satunya tuh 180.000. Tapi kan dia minta sebelum ada diskon nih. Berarti kalau harga diskon pertama itu 180.000, ini di sini tuh masih ada diskon 10% dari harga awal. Berarti kita tuh mau cari harga awal. Gitu kan teman-teman. Harga asli. Balik lagi, kita masuk lagi. Harga asli. Berarti kita pakai harga diskon pertama, sama kayak rumus yang ini, harga diskon pertama dikurang sama dengan, kalau misalnya dia nggak didiskon, 100/100. 100/100 itu kan 1 kan teman-teman, jadi nggak ada pengurangan gitu. Dikurang, diskon pertamanya berapa? 10%. 10/100 dikali harga asli. Asli. Itu kan teman-teman. Jadi harga diskonnya tadi berapa? Harga diskonnya 180.000. Sama dengan 90/100 dikali harga asli.
Tuh. Nah, pindahkan lagi, bisa dipindahkan. Atau teman-teman mau tahu kan sistem teman-teman yang kayak, ini kan ada 0 nih. Ya, matikan aja, itu bisa 90 bagi 100 ya 9/10 gitu kan. Nah, pindahkan ke sini, berarti 1.800.000 sama dengan 9 kali harga asli. Itu kan teman-teman. Nah, harga asli itu berarti 1.800.000 dibagi 9. Berarti harga aslinya 200.000 rupiah. Ini cara yang kalau teman-teman mau runtut gitu. Pertama dia 30% dulu, setelah itu dicari, setelah diskonnya 10%, sebelum diskon 10%-nya berapa gitu. Ini cara yang runtut. Tapi cara yang mudah lainnya itu tuh bisa dilihat dari sini teman-teman. Ya. Jadi kan teman-teman lihat kan kalau misalnya harga akhir itu ini kan harga akhir sama dengan pengurangan dari 100% dikurang diskonnya dikali harga diskon awal gitu kan. Yang mau dicari harga diskon awal kayak gitu kan teman-teman. Balik lagi ke sini. Nah, kalau teman-teman mau cara paling kayak nggak usah, ini kan kayak ribet banget kan teman-teman, pindah-pindah-pindah gitu kan teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai yang cara begini dia teman-teman. Kita balik lagi, harga diskon 1 aja ya biar mudah. Harga diskon 1 ini yang 30%. Jadi kan tadi 100 kurang 30-nya, 70-nya kan di bawah nih. Nah, teman-teman bikin kayak gitu tuh, tapi 70-nya kan di atas. Nah, ini sama kayak gitu, tapi teman-teman langsung buat aja. Karena ini kan terbalik gitu kan teman-teman. Jadi teman-teman langsung buat aja 100/70. Oke. Kali 126.000. Kali 126.000. Nggak sampai ke sini. 126.000. Oke. Hasilnya akan sama teman-teman. Tuh. Karena sebenarnya sama aja kan, pemindahan aja sih. Cuman intinya langsung gitu loh teman-teman. Jadi 100 per 100 kurang harga diskonnya. Misalnya persentase diskonnya misalnya 100 kurang 100/100 kurang 30 gitu. Jadi nanti ini bakal dapat 180.000 gitu. Nanti dari sini balik lagi harga awal, teman-teman bisa lagi lanjut 100 persentasinya dikurang 100 kurang 10 berapa? 90 dikali 180.000. Ini hasilnya bakal sama teman-teman. Kalau teman-teman hitung, hasilnya akan sama. Sama-sama 200.000. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Atau mau diulang lagi dari awal? Oke, ada yang mau ditanya teman-teman? Atau mau diulang lagi dari awal? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya teman-teman. Nanti nggak apa kalau misalnya nanti di akhir mau diulang lagi, atau pada mau di Telegram, aktifkan aja teman-teman grupnya. Nanti saya respon kalau saya bisa. Itu yang sebelum harga akhir itu harga apa, Kak? Yang sebelum harga akhir? Mana yang sebelum harga akhir? Ini ya, harga asli ini. Harga asli sama dengan 200 ini ya. Ini harga akhir sama dengan 100/100 kurang 30/100 dikali harga diskon pertama. Atau saya umpamakan tadi X gitu kan. Tapi sama aja harga diskon pertama aja teman-teman kalau misalnya lebih ribet ini. Terus 126.000 sama dengan 70/100 kali harga diskon pertama. Pada akhirnya nanti harga diskon pertama sama dengan 12.600.000 per 70. Harga diskon pertama itu 180.000. Nah, ini harga diskon pertama itu sama dengan 100/100 dikurang 10/100 dikali harga asli. Pada akhirnya nanti harga asli sama dengan 1.800.000 per 9 itu sama dengan 200.000. Atau kalau mau rumus langsung gitu
dia harga diskon pertama, mencari harga diskon pertamanya langsung aja 100 per 70. Jadi ini dibalikin 70 per 100-nya, langsung 100 per 70 dikali 126.000. Dikali harga akhir ya. Itu nanti dapat 180.000. Terus harga asli itu sama dengan 100 per 90 dikali harga diskon pertama 180.000. Jadinya 200.000 lah harga aslinya gitu. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman atau teman-teman nanti ketemu soal terus tiba-tiba teman-teman nggak tahu jawabannya atau pengen cari pendapat yang lain mengenai jawabannya gitu bisa teman-teman silakan kita diskusikan di Telegram. Sangat terbuka. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Dikerjakan. Nomor 4 boleh silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 1,5 menit aja ya. Silakan. Ini soalnya kan sederhana ya, yang nomor 4 ini sepertinya sederhana. Jadi kita kasih waktu 1 menit aja dan udah selesai. Jadi ada yang mau kasih pendapat nggak mengenai ininya, jawabannya? Ada yang mau kasih jawabannya, silahkan. Teman-teman, ini kalau misalnya kita bahas begini, nggak usah takut ya mengucapkan pendapatnya, karena kan kita sama-sama belajar juga. Belajar dari kesalahan juga nggak apa-apa. Silahkan, silahkan. Nggak ada? Oke, kita langsung kerjakan aja ya teman-teman. Oke, nomor 4. Lagi-lagi, ada kata untung. Terus ada harga beli. Ini harga beli. Ada harga jual. Oke, ingat lagi, untung itu diperoleh karena harga jual lebih besar dari harga beli. Karena itu, maka untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Dalam kondisi ini, dalam soal ini, maka untung yang diperoleh itu adalah harga jualnya berapa? 743.400 dikurang harga belinya berapa? 655.200. Oke, 743.400 dikurang 655.200, maka kita peroleh bahwa untung yang diperolehnya adalah 88.200. Ini yang diperoleh untung keseluruhan setelah menjual bebek-bebek tersebut nih. Nah, terus katanya dia tuh mendapat untung 2.100 setiap bebek. Berapa bebek yang dijual? Jadi setiap bebek tuh dia dapat 2.100. Untung yang diperoleh secara keseluruhan setelah menjual semua bebek itu 88.200. Berarti tinggal mudah nih teman-teman, tinggal teman-teman langsung aja jumlah bebeknya tuh berarti tinggal jumlah untung keseluruhan 88.200 dibagi untung per bebek 2.100. Lagi-lagi kosong-kosong ini matiin aja. Nah, matiin aja. Terus berarti 88.882 dibagi 21. Nah, akhirnya nanti dapat hasilnya 42 ekor. Gitu. Simpelkan yang ini. Jadi teman-teman, ini tuh soal-soal pengecoh ini. Yang paragraf pertamanya tuh pasti mengecoh aja. Kayak nggak penting juga. Karena dia tanya tuh jumlah bebek yang dijual. Dan dia udah kasih tahu untungnya per bebek berapa.
harga jualnya berapa, harga belinya berapa gitu udah. Makanya sebenarnya kalau bagi saya teman-teman, soal cerita tuh sebenarnya nggak sesusah yang kita pikirkan. Karena memang yang bikin susah tuh banyak pengecohnya, tapi kadang pengecohnya tuh benar-benar yang kayak nggak berguna gitu loh teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya kalau yang ini? Atau mau diulang lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya teman-teman di nomor 5. Silakan yang mau mengerjakan di makin dipersingkat saja ya teman-teman, waktunya kita ada 6 soal lagi soalnya. 1 menit aja ya teman-teman. Oke, silakan. Oke, selesai waktunya. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya teman-teman. Kita ajarin lagi. Oke, di sini disebutkan bahwa Pak Bambang ini dia minjam uang kepada temannya sebesar 2 juta. 2 juta untuk membeli suatu barang kan? Untuk membeli suatu barang dia minjam 2 juta dengan di mana perjanjian bunganya tuh 7,5%. Terus Pak Bambang kemudian menjual barang tersebut menjadi 2.250.000. Kemudian dia mengembalikan uang pinjamannya berikut bunga. Ditanya, berapa uang kontan di tangan Pak Bambang setelah sebelumnya ia membeli oleh-oleh seharga 30.500 dan ongkos parkir sebesar 2.000. Teman-teman, oke, ada yang jawab di kolom chat? Paham kok? Oke, ada yang jawab B. Oke, kita bahas sama-sama juga, Fir. Ya, jadi jawabannya memang B, tapi caranya adalah yang pertama, nih, kita balik lagi nih, harga beli, harga jual. Nah, harga jual barang itu 2.250.000. Ya kan? Aduh, maaf teman-teman, kepencet ini ya. Oke, 2.250.000. 2.250.000 gitu kan. Nah, terus dia minjemnya tuh 2 juta nih. Tapi kan ini tuh bisa dibilang kan nanti dikembalikan nih sama temennya si Pak Bambang nih. Tapi dikembalikannya kan dengan perjanjian ada bunga 7,5%. Nah, berarti kita bisa sebut nih kalau misalnya uang awal ini 2 juta ditambah 7,5% ini bisa dibilang harga beli lah ya teman-teman. Karena dia pada akhirnya harus mengembalikan itu kan. Tapi kita buat aja pinjaman ya. Pinjamannya Pak Bambang. Karena dia ngembalin harus ikut bunganya ya teman-teman. Dia ngembalin tuh harus ikut bunganya. Jadi kita harus hitung juga 2 juta uang awalnya ditambah bunganya itu berapa yang harus dikembalikannya gitu kan. Nah, berarti pinjamannya ini kan yang pinjaman itu nilainya berarti yang dia pinjam 2 juta ditambah bunganya. Nah, yang nggak diketahui ini bunganya berapa. Nah, berarti kita cari lagi 2 juta, ini tetap 2 juta ditambah bunganya kan 7,5%. 7,5% ini dari yang 2 juta.
dari yang dia pinjam 7,5%. Ingat, persen tuh per 100. Kali salah. 7,5%. 7,5% dikali yang dia pinjam 2 juta. 7,5% dari 2 juta kan yang dia pinjam. Tuh. Nah, ini mati, 0,0 mati. Berarti 2 juta. Yang dia pinjam tuh berapa? Yang dia pinjam tuh jadinya 7,5 kali 20.000. 7,5 kali 2, 150. Mati 1 0. Berarti 150.000. Oke. Nah, berarti yang dia pinjam tuh 2.150.000. Dari sini, dia kan udah dapat ini nih, 2.250. Tapi dia harus kembaliin ini. Berarti dia harus ngembaliin 2 juta, berarti 2.250. Berarti uang yang dia pegang tuh 2.250 dikurang 2.150.000. Oke, berarti yang dia pegang tuh tinggal 100.000. 100.000. Tapi ingat lagi, katanya ia membeli oleh-oleh untuk keluarganya 30.500 dan tambah uang parkir motor 2.000. 30.500 ditambah 2.000 berarti harus dikurang lagi nih 100.000 dikurang 32.500. Oke, berarti hasilnya 67.500. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan atau mau kita ulang lagi? Silakan. Atau kecepatan? Kalau misalnya saya kecepatan dibilang ya teman-teman. Karena kita kan sama-sama belajar. Jadi sama-sama menyesuaikan. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Karena yang jawabannya satu orang jadi. Oke. Oke, kita lanjut nih. Silakan teman-teman. Kasih waktu 1 menit lagi. Kalau ada yang mau mencoba mengerjakan. Oke, waktunya habis. Ada yang mau coba jawab? Silakan. Ada yang mau coba jawab? Oke, kalau nggak ada, kita sama. Jadi di sini dia bilang dia si Azamnya meminjam uang sebesar 2 juta di koperasi. Oke. Setelah 15 bulan, dia tuh harus bayar 2.245.000. Oke. Yang ditanya, persentase bunga yang dia pinjam, bunga pinjaman dia per tahun. Per tahun itu berarti 12 bulan kan? Itu yang pertama harus kita tahu juga. 12 bulan ya teman-teman. Nah, pertama berarti kita cari dulu nih, bunganya dia tuh berapa sih teman-teman? Bunganya dia. Nah, bunganya si Azam selama 15 bulan, 15, bentar, jangan coret-coret. Bunganya si Azam selama 15 bulan itu 2.245.000 yang dia bayarkan dikurang berapa yang dia pinjam? 2 juta. Oke, berarti bunganya selama 15 bulan itu ada 245.000. Oke, sampai sini. Oke. Nah, kita cari nih
persen bunganya, persentase bunga, ya, persentase bunga dia. Tapi ingat, ini masih selama 15 bulan. Selama 15 bulan, itu berarti 245.000 bunganya dia. Tunggu saya tuliskan rumusnya dulu. Bunga dia selama 15 bulan per uang yang dia pinjam, uang pinjam, karena ini persentase berarti harus dikali 100%. Oke? Berarti masukin teman-teman, ini tinggal dimasukin aja. Bunganya berapa? 245.000. Uang pinjam dia berapa? 2 juta. Dikali 100%. Nah, ribunya mati, ini kan bisa dibagikan teman-teman 1.000 ke 1.000 gitu kan teman-teman. Nah, terus sisa nih, ini juga bisa mati. Jadinya 245 dibagi 20. Dapatlah 12,25%. Select ini. 12,25%. Oke. Tapi ini lagi-lagi, ini kan persenan bunga 15 bulan. Yang ditanya 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Berarti 1 tahun dalam 12 bulan. Bentar. Dalam 1 tahun berarti lama yang ditanya per lama pinjaman dikali bunga pinjaman. Oke. Lagi dia. Lama yang ditanya berapa? Lama yang ditanya 12 bulan. Ingat ya teman-teman, jangan pakai 1 tahun. Jadi dia sama-sama. Jadi sama-sama bulan gitu. Atau dia sama-sama tahun gitu. Jangan 1 tahun per 15 bulan. Jangan, bukan. Sama kayak sentimeter, ya pasangannya sentimeter di bawah. Makanya dia bisa dibagi gitu. Jadi dia harus sama gitu. Jadi ini berarti 12 bulan dibagi 15. 15 dikali 12,25%. Oke, ini bisa sama-sama dibagi 3. Nah, ini dapat 4, ini dapat 5. Ini dapat 4, ini dapat 5. Terus, tinggal teman-teman cari, kalau ada kalkulator boleh. Ini kalau dicari nanti dapat 9,8%. 9,8%. Itu. Nah, yang ditanya, ini kan, sebentar. Oh, jadi saya bingung ya, sebentar teman-teman. Ya, kalkulator dulu. Ini salah ya teman-teman pilihannya. Karena dia yang ditanya berapa persentase gitu. Jadi dia bukan persen-persen, 98%. Jadi jawabannya nanti kalau ada 9,8% ya teman-teman. Untuk setahunnya. Nggak tahu kenapa ini kurang koma-komanya ini. Oke. Lupa buat koma kali. Oke, begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Mau diulang atau kecepatan? Silahkan. Oke. Jelas teman-teman? Jelas, Coach. Oke, terima kasih.
Oke, kalau misalnya jelas kita lanjutkan ya. Kita masuk ke rata-rata. Masuk ke rata-rata. Saya kasih waktu 1 menit ya teman-teman. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Ada yang mau coba jawab? Silakan. Jawab di kolom komentar. Oke, 83. Bahas sama-sama ya teman-teman. Teman-teman kalau di matematika, rata-rata itu biasanya ada, kan ini kan nilainya X ya. Jadi ada biasanya gini, X rata-ratanya berapa gitu. Gitu di matematika. Tapi kita bikin rata-rata aja ya. Rata-rata itu diperoleh dari jumlah seluruh nilai dibagi jumlah, kalau dari dalam konteks soal ini ya, jumlah mata pelajaran. Itu rata-rata teman-teman. Jadi kalau dalam konteks soal ini kita tinggal masukkan jumlah seluruh nilainya tuh berarti maksudnya apa? Maksudnya 82 ditambah 89 ditambah 79 ditambah 87 ditambah, ingat teman-teman yang ditanya kan X untuk bahasa Inggris. Oke, berarti kita tambah X. Oke, per jumlah mapel, jumlah mata pelajarannya ada IPA, IPA 1, IPS berarti 2, bahasa Indonesia 3, matematika 4, bahasa Inggris 5, berarti ada 5 mata pelajaran. Oke, rata-ratanya diketahui. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 84. Berarti 84 sama dengan 82 tambah 89 tambah 79 tambah 87 tambah X per 5. Lagi-lagi, dia dipindahkan ke seberang sama dengan. Kalau dipindahkan bagi menjadi kali. 84 kali 5 sama dengan, tinggal dijumlahkan teman-teman. 82 tambah 89 tambah 79 tambah 87, itu berapa? Itu 337 ditambah X. Oke. 84 dikali 5, itu berapa? Itu 420. Sama dengan 337 ditambah X. Oke, ini kan teman-teman kalau teman-teman mau pindahkannya enak tuh sebenarnya ini teman-teman bisa aja 420 dikurang 337 sama dengan X. Nanti hasilnya dapat 83 sama dengan X. Cuman kan kayak nggak enak itu kan teman-teman untuk melihat 83 sama dengan X. Nah, teman-teman bisa lihat nih, bisa buat gini nih. Sebenarnya kalau misalnya nanti udah pada familiar nih ya teman-teman untuk mindah-mindahin, jadi kan jatuhnya kan nanti kalau misalnya ini ya, ini yang dipindahin, berarti jatuhnya kan ini gini, minus X sama dengan 337 dikurang 420. Kalau pakai yang tadi saya sebutkan lagi, kalau dipindahkan berarti berubah tanda gitu kan. Berarti ini minus X sama dengan minus 83 gitu kan teman-teman. Tapi minus kali minus ya pasti positif. Ini pasti mati gitu, mati gitu. Jadi X sama dengan 83. Tapi sama aja, intinya 83 gitu kan. Di sini juga sama aja, 83 sama dengan X gitu. Cuman ini saya tadi mau nunjukin aja kalau misalnya dalam hal ini pun
Kalau dipindahkan ke seberang sama dengan, ya tetap aja harus berubah tanda. Cuman karena sama-sama minus, ya pasti hasilnya juga jadi positif, gitu kan teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau mau kita lanjut? Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Silahkan dikerjakan. Nomor 8, saya kasih waktu 1 menit. Oke, waktunya habis. Ada yang mau coba jawab? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, di sini kan disebutkan Pak Didi ingin mengecat sebuah dinding rumahnya yang berukuran 850 cm dikali 600 cm. Kita umpamakan itu berarti sebuah bidang. Ini kan bidang datar ya. Dinding itu bidang datar kan teman-teman. Bidang datar di mana panjangnya 850 cm dan lebarnya 600 cm. Oke, pengecatan dinding biayanya tuh Rp4.250 per 1 meter persegi. Sementara kita di sini masih sentimeter. Oke. Ingat lagi nggak teman-teman? Masih ingat nggak teman-teman dengan tangga ukuran? Bentar ya, gini deh. Buat nggak ya di sini? Oke, di sini aja. Gini kan? Oke. Di sini kilometer, di sini hektometer, di sini dekameter, di sini meter, di sini sentimeter, di sini desimeter, di sini milimeter. Oke. Nah, ini turun satu tangga, dia tuh dikali 10. Untuk berubah ya, maksudnya turun satu tangga tuh dari kilometer ke hektometer dia kali 10. Dari hektometer ke dekameter dia kali 10. Berarti dari kilometer ke meter dia kali 1, 2, 3. Berarti ada 3 nih. Oke? Berarti ada 3 nih kan? Kilometer, hektometer, dekameter, sentimeter itu kan. Berarti kali 1000 gitu. Nah, terus kalau naik dia dibagi 10. Nah, ini kan masih kilometer, hektometer, dekameter biasa nih teman-teman. Kalau kayak gini, persegi, berarti kilometer, misalnya, berarti ini di sini jadinya kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, dan seterusnya gitu kan teman-teman. Nah, kalau ini, yang persegi, dia turun satu tangga, dia naik, dia kali 100. Turun satu tangga. Naik satu tangga, dia dibagi, naik satu tangga, dia dibagi 100. Oke? Oke? Biar lebih mudah ya, biar kita lebih mudah, kita cari dulu nih luasnya. Luas bidang ini dalam sentimeter. Nanti kita sekalian samakan aja ke meter perseginya gitu kan. Berarti luas sama dengan panjang kali lebar, 850 cm kali 600 cm. Itu sama dengan 510.000
sentimeter persegi. Kenapa sentimeter persegi? Sentimeter dikali sentimeter. Oke? Nah, sentimeter persegi jatuhnya di sini kan teman-teman, tapi pakai persegi gitu. Sini persegi. Berarti naik turun satu tangga, dia kali 100, naik satu tangga, dia bagi 100. Oke? Berarti, tapi kan ini teman-teman, ini kan, salah-salah. Ini kan persegi. Dia naik satu tangga, dia turun, gimana ya? Sebentar, saya jadi bingung. Maaf ya teman-teman. Tiba-tiba blank. Oke, dia berarti eh, dia meter persegi. Benar nggak sih? Oke, dia karena dia persegi, oke, dia turun satu tangga. Bentar. Dia turun persegi. Oh, salah. Oke, karena dia persegi, oke, dia turun satu tangga tuh, ya, dikali sebentar. Sebentar ya teman-teman, biar jangan menyesatkan. Jadi saya ragu sama diri sendiri 51 kali 250 sama dengan kali 100. Ah, menyesatkan kan saya? Lupa-lupa. Teman-teman, meter persegi, terus desimeter dulu, baru sentimeter, baru milimeter. Oke? Jangan salah ya teman-teman. Oke? Desimeter meter, desimeter, baru sentimeter. Oke? Jadi dia kan berarti dari sentimeter ke meter, dia kan naik 2 tangga nih. Naik 2 tangga berarti dibagi 10.000. Kan? Dibagi 10.000, berarti luasnya itu ada 510.000 dibagi 10.000. Oke, ini nolnya mati semua, berarti sisa 51 meter persegi. Oke, 51 meter persegi kan? Nah, biayanya berarti 51 meter persegi dikali 4.250 rupiah, ya kan? Terus ini sama dengan 216.750. Itu hasilnya. Teman-teman, sebentar ya. Baterainya sudah lemah. Saya charger dulu, teman-teman. Oke, sampai sini 216.750. Ada pertanyaan? Atau mau diulangin? Lihat ya teman-teman, kilometer, hektometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, baru milimeter. Tadi saya bingung kenapa satu tangga, harusnya 2 tangga gitu. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau mau diulangin? Silahkan. Ya, masih. Oke, lanjut ya. Oke, berarti udah jelas ya teman-teman. Nanti kalau misalnya di akhir mau tanya lagi nggak apa-apa. Fine. Banyak panas. Itu. Kenapa Marcelinda? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 9. Silakan teman-teman kalau mau dikerjakan 1 menit. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang.
Oke. Ada yang mau coba jawab, teman-teman? Yang nomor 9? Silahkan. Kalau ada yang mau coba jawab. Kalau nggak ada, kita lanjut ya, teman-teman. Jadi katanya kan, dalam sebuah peta, skalanya ada 1:2.500.000. Oke. Nah, peta tuh, teman-teman, digambarkan dalam penyebutan sentimeter. Ukurannya tuh pasti sentimeter, gitu. Ini gue kalau seribet mikir matematika gitu. Nah, apa artinya kalau Malam itu kan misalnya buat ada istirahat perbandingan? sih. Tunggu siang. Nah, apa artinya kalau perbandingannya ada 1:2.500.000? Mana tadi? 2.500.000. Artinya, setiap 1 cm di peta itu sama dengan 2.500.000 cm jarak sebenarnya. Oke? Berarti 1 kilometer, kan 1 cm itu berarti kalau misalnya dimasukkan ke dalam, kan kita kan bicara tentang kilometer nih, yang ditanya ukurannya kan dalam kilometer kan, di dalam kilometer nih kan, berarti 1 cm itu menggambarkan, nah balik lagi kita ke tangga yang tadi, teman-teman, tangga yang ini, berapa kali kan dia turun ke sentimeter? 1 kali, nah dia 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ini pilihannya agak agak membingungkan sih memang, teman-teman, kurang ya nolnya. Tapi ini kan ada 5 nih, berarti nolnya tuh ada 5. Kalau turun dia kan ke bawah, nolnya ada 5. Kalau turun ke atas, berarti nolnya dihilangkan 5. Nah, berarti 1 cm pada peta itu sama dengan 25 km jarak sebenarnya. Oke? 25 km jarak sebenarnya. Nah, kota K itu digambarkan punya ukuran, tapi dia kotanya tuh pasti nggak dalam bentuk dalam bentuk persegi gini ya, teman-teman. Cuman kita buat aja analoginya, misalnya dia kayak gini, panjang dalam ukuran 22 kali 20 cm. Ya ditanya luas wilayah ini sebenarnya. Oke, kota K ini sebenarnya berapa gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya 1 cm pada peta itu sama dengan 25 km, berarti luas kota K yang tadinya kalau dalam peta dia 22 kali 20 aja, itu bisa jadi dalam kurung 22 dikali 25 km, oke, dikali 20 kali 25 km. Oke, berarti 550 km dikali 500 km. Oke, berarti jarak luas kota K sebenarnya itu ada 275.000 kilometer persegi. Oke, tapi ini jawabannya pastinya jawabannya, kalau kalau ketemu soal kayak gini, teman-teman, eh, jawab aja yang paling mendekati gitu. Karena pasti ada aja nanti soal-soal yang kayak gini, yang kok bisa gitu, salah ukur gitu kan. Ini 2.750 kilometer. Harusnya 275.000 kilometer persegi gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada yang mau ditanyakan atau teman-teman ada mau penjelasannya kecepatan atau kita ulangin? Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Pasti kalian udah pada jenis juga dengan matematika. Oke, jangan lupa kita lanjut. Soal terakhir. Oke, soal terakhir. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Lanjut. Untuk jawab sendiri dulu. Coba. Oke, mulai. Silakan.
Oke, waktunya habis. Ada yang mau jawab? Mau coba jawab? Mau kasih pendapat? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya teman-teman. Jadi di sini katanya ada sebuah taman berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Kayak nggak jelas banget panjangnya. Ada sebuah taman berbentuk ada sebuah taman nih berbentuk persegi panjang, ya kan? Nah, panjangnya 44, lebarnya 32. Di dalam taman terdapat kolam ikan berbentuk persegi. Di dalam taman ini ada kolam ikan, teman-teman. Bentuknya persegi. Oke, persegi. Dengan panjang sisi 28 meter. Oke. Dan sisanya berarti yang kita arsir ini sisanya itu untuk taman bunga. Nih, untuk taman bunga nih semuanya. Oke, untuk taman bunga. Yang ditanya luas taman bunga itu. Nah, luas taman bunga itu sama dengan luas taman dikurang luas kolam. Oke? Nah, luas taman bunga berarti luas taman berapa? Luas taman kan persegi panjang. Mencari luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Dikurang luas kolam. Kolam kan bentuknya persegi. Persegi mencari luasnya apa? Mencari luasnya sisi kuadrat. Oke? Panjang kali ini tinggal masukin teman-teman. Panjang kali lebar 44 kali 32 dikurang. Kan ini ingat ya teman-teman, jangan lupa memperhatikan satuan ukurannya berapa. Kan ini sama-sama meter semua. Terus yang diminta juga meter persegi sama kan berarti teman-teman. Jadi teman-teman nggak apa-apa, nggak usah hiraukan dulu. Nanti di akhir kita samakan. Terus yang ini lebar kolam sisi kuadrat berarti 28 kuadrat. Oke. 44 dikali 32 itu 1408 dikurang 28 kuadrat itu 784 berarti ini kan satuannya kan meter nih. Ini satuannya meter. Meter kali meter udah pasti meter persegi. Ini kan meter kuadrat kan jadi meter persegi. Jadi udah sama-sama meter persegi nih teman-teman. Nah, 1408 dikurang 784 itu ada 624 meter persegi berarti. Nah, gitu teman-teman. Jawabannya C. Jawabannya B. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada yang kecepatan? Ada yang mau diulang? Silakan. Silakan. Atau udah pada jenuh teman-teman? Teman-teman kalau misalnya teman-teman ketemu soal-soal di luar pembelajaran kita mau ditanyakan, boleh sekali ya teman-teman. Silakan ditanyakan di grup, biar grup kita juga aktif. Terus biar teman-teman yang lain juga bisa ngasih pendapat. Jadi kita juga sama-sama mengerjakan. Mau di luar jam pelajaran juga nggak apa-apa teman-teman. Di luar jam bimbel kita ini. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi, eh belum sampai sini. Oke, kita udah habis 10 soal. Hari pertama kita di minggu ke-8 ini udah selesai. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, silakan. Barangkali ada yang mau ngomong atau ini silakan. Atau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Silakan juga ya teman-teman. Cukup coach. Oke, terima kasih.
Terima kasih juga atas partisipasinya teman-teman. Terima kasih Coach. Terima kasih. Terima kasih.